lagi di ibadah online RB Kalvari. Saya melihat teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mari sama-sama kita bawa hati yang sungguh-sungguh. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama mau naikkan pujian kita buat Tuhan. Ku bersyukur buat hari ini atas semua kasih setiamu yang tak pernah menjauh dariku, selalu baru di sepanjang hidupku. Kau buat semuanya baik, setiap langkahku kau selalu pimpinku meraih mimpi dan masa depanku. Genapi panggilanmu selalu, dan hidupku hanya untukmu, jadi karya terindah dan berkat yang besar di hidupku. Ada anugerahmu, anugerah dari Bapa mulia. Mari teman-teman sama-sama kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dimanapun kalian berada, saya sama-sama ajak kalian buat bangkit berdiri. Sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Ku bersyukur buat hari ini atas semua kasih setiamu yang tak pernah menjauh dariku, selalu baru di sepanjang hidupku. Kau buat semuanya baik, setiap langkahku kau selalu pimpinku meraih mimpi dan masa depanku. Genapi panggilanmu selalu, dan hidupku hanya untukmu, jadi karya terindah dan berkat yang besar di hidupku. Ada anugerahmu, anugerah dari Bapa mulia. Mari teman-teman sama-sama kita sembah Tuhan. Sama-sama kita berterima kasih buat anugerahnya yang baik buat hidup kita. Anugerah yang tak berkesudahan buat hidup kita. Dan hidupku hanya untukmu, jadi karya terindah dan berkat yang besar di hidupku. Ada anugerahmu, anugerah dari Bapa mulia, dan hidupku hanya untukmu, jadi karya terindah dan berkat yang besar di hidupku.
nama-Mu Bapa. Kami mau puji Engkau lebih lagi Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kenaikan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hati. Sama-sama kita mau tinggikan namanya. Tinggikan nama-Mu, Yesus. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami memohon Engkau mengurapi kami semuanya sehingga firman Tuhan boleh didengar oleh setiap anak-anak yang hadir pada hari ini. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, pengurapan-Mu juga turun atas anak-anak remaja yang sedang mendengarkan program khotbah melalui online ini di rumah mereka masing-masing. Kuasa-Mu, hadirat-Mu juga turun di atas mereka semuanya. Kami percaya kuat kuasa Roh Kudus yang sangat kuat akan hadir. Firman-Mu akan hadir dalam hidup seluruh anak-anak remaja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, senang sekali saya boleh menyampaikan berkat firman Tuhan buat anak-anak remaja yang sedang mengikuti program khotbah melalui program online. Terima kasih kepada ketua remaja yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Judul khotbah saya hari ini tentang keep them from the evil. Saudara, sesuatu hal yang harus kita perhatikan dalam konteks sekarang ini, pada masa sekarang ini, dan ketua remaja Bapak Barnabas Pujiono memberikan satu kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan buat saudara semuanya, anak-anak remaja. Saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Ini sebagai nats dasar untuk berbagi firman Tuhan buat anak-anak remaja. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara, dalam terjemahan King James Version, dia dikatakan, I pray not that thou shouldest take them out
of the world, but the thou shouldest keep the from the evil. Saudara, ada sesuatu yang menarik sekalian, ada hal-hal yang menarik yang akan saya sampaikan kepada saudara semuanya, rekan-rekan remaja yang sedang mendengarkan khotbah di rumah saudara masing-masing. Sekali lagi saya thank you kepada saudara Barnabas Pujiono yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan. Bagian pertama saudara, saya akan menjelaskan tentang kata word. Sebab ada sebuah kalimat tadi yang disampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini tentang supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi hal yang pertama yang akan saya sampaikan buat kalian rekan-rekan remaja yang sedang mendengarkan program khotbah pada hari ini tentang dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia? Yang dimaksud dengan dunia itu merujuk kepada satu memang kosmos, jagat raya, universum, saudara, sesuatu universal. Jadi dunia ini, dunia yang saudara tinggali, dunia yang saudara tempati, dunia yang saudara nikmati juga, arti kata keindahan alamnya, keindahan suasananya. Kita juga tidak kalah saudara sekalian, di kota kita, di kota Cirebon ini ada beberapa objek-objek wisata yang sangat menarik saudara. Kalau kita kunjungin sekarang, kalau saudara searching di Google, saudara pasti menemukan objek-objek wisata yang menarik yang bisa kita kunjungi. Di samping di daerah Kuningan, beberapa tempat. Dunia ini sesuatu yang indah. Tempat kita tinggal, tempat kita berinteraksi, tempat kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Dunia adalah kosmos, jagat raya yang kita tinggali. Disitulah saudara ditempatkan. Disitulah kalian ditempatkan di dunia ini, di jagat raya ini. Jadi sebetulnya jagat raya yang indah ini tentu harus kita pelihara juga. Harus kita jaga, harus kita lindungi. Saudara, saya tinggal di kota Cirebon, besar bertumbuh di kota Cirebon ini. Ya hampir sekitar mungkin 30 tahun lalu, saya berkesempatan kalau jalan-jalan atau bermain itu ke pantai. Dulu ada di sini namanya Pantai Ade Irma, ya saudara sekalian. Kemudian ya pantai-pantai di sepanjang jalan daerah Kesunean itu saya main ke sana, kemudian juga ya memancing, saudara. Dan waktu itu masih banyak pohon-pohon bakau, saudara. Jadi kita cari ikan, kemudian kita cari juga kadang-kala juga ada keong, saudara. Kita ke Ade Irma juga kadang-kala masuk dari pinggir jajaran sungai itu masih banyak pohon-pohon bakau, saudara. Tapi sekarang setahu saya di daerah pantai itu sudah tidak ada pohon bakau. Ada beberapa di tempat wisata Ade Irma itu sekarang sudah diganti tempat wisata yang lain, saudara sekalian. Pohon bakaunya bro. Kita mulai pikirkan lagi, kalian sebagai anak-anak remaja harus mulai memikirkan lagi tentang dunia yang kita tinggali ini. Ya, dunia yang kita tempati ini, jagat raya kosmos, saudara, dan saya berada di kosmos ini. Dan harus kita lindungi, harus kita jaga. Kalian yang mulai memikirkan, kalau kalian punya tempat tinggal, punya rumah, punya lahan yang luas, harus mulai menanam pohon. Menjagai dunia ini dengan sesuatu hal yang indah. Kita harus bersyukur saudara sekalian tentang keberadaan alam kita ini. Saudara, kalau kita menyimak ada penyanyi legendaris, ya kalau tidak salah Kus Plus itu, ini zaman jadul buat kalian mungkin tidak tahu siapa itu Kus Plus. Tapi dulu ada lagu, kalau seingat saya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya istilahnya memang di Indonesia ini, di kota kita ini, di negara kita ini, saudara ada tongkat, yang dimaksud tongkat itu adalah pohon singkong, tanaman singkong, saudara ada di stek, ditancapkan saja apalagi musim hujan seperti sekarang ini itu jadi saudara sekalian. Tanamannya bervariasi, tanamannya beragam. Ya kalau saya berkesempatan hampir 3 tahun saya tinggal di kota Perth, Australia, saudara. Hampir lahannya itu susah, tidak bisa kita menanam stek dari singkong itu untuk jadi itu.
Ada tanaman-tanaman Asia memang susah tumbuh di sana, berpasir saudara sekalian. Ya kita bersyukur dianugerahi alam dan kita harus menjaga dan melindungi. Ya saudara mulai memikirkan tentang bagaimana menjaga dan melindungi dunia ini. Kosmos, jagat raya yang kita tinggali. Dan firman Tuhan tadi katakan, aku tidak meminta, ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa supaya Tuhan tidak mengambil kita dari dunia ini. Jadi artinya saudara dan saya ada di dunia ini. Kalian anak-anak remaja yang sedang mendengarkan program khotbah pada hari ini, kalian ada di dunia ini. Tuhan Yesus dalam konteks, dalam Yohanes pasal 17 dia berdoa supaya kalian tidak diangkat dari dunia ini. Kalian harus tinggal di dunia ini. Dan kalau tinggal, harus pelihara dunia ini. Menjaga dunia ini. Melindungi dunia dengan cara salah satunya tadi. Mulai saudara menanam, membiasakan diri juga mulai sekarang ini kalau pergi ke mall, jajan, tidak selalu pakai sedotan saudara. Bawa tempat minum, itu sesuatu hal menjaga dunia ini. Tuhan Yesus sendiri berdoa supaya kalian tidak diangkat tapi ada dunia. Dan ada di dunia ini kalian harus menjadi berkat. Nah kemudian firman Tuhan berikutnya dikatakan, engkau ada di dunia ini, engkau tinggal di dunia ini, engkau berada di dunia ini, engkau harus menjadi berkat di dunia ini. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa saudara di dunia ini, saudara menghadapi tantangan yang berat. Saudara menghadapi tantangan yang besar. Saudara menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Apalagi boleh saya katakan kalian sebagai anak-anak milenial ini zaman sekarang, anak-anak dalam dunia milenial ini tantangannya lebih berat daripada saya. Persoalannya lebih berat daripada saya. Pergumulannya lebih berat daripada saya. Saudara saya bisa membayangkan pergumulan hidup saudara ini sangat berat. Kenapa saya katakan demikian? Ya, saudara sekalian, sekarang ini dunia ada dalam genggaman saudara. Setiap orang sekarang ini, setiap siapapun juga kalian anak-anak remaja yang sekarang pun sedang mendengarkan program melalui gadget, melalui istilahnya HP. Saudara itu HP itu seluruh dunia, apapun juga saudara di genggaman saudara sekalian. Jadi tantangannya itu lebih berat, tantangannya lebih menyeramkan, tantangannya lebih menakutkan. Nah kalian anak remaja harus ingat ini, dalam dunia teknologi, kemajuan teknologi satu kita diuntungkan. Ya contohnya sekarang ini, dengan adanya pandemi corona, dengan teknologi kita diuntungkan. Saudara bisa dengarkan khotbah di rumah saudara masing-masing. Mendengarkan siaran, hiburan juga termasuk saudara sekalian di rumah. Tetapi saya katakan tadi, dunia ada dalam genggaman saudara. Dunia bisa dihadirkan dalam rumah saudara. Dunia bisa dihadirkan dalam ruang-ruang gelap juga saudara sekalian. Jadi kalian anak remaja ini ada tantangan. Ya, internet itu, kemajuan teknologi itu sama seperti pisau. Saya umpamakan demikian, pisau itu bisa digunakan untuk yang baik bila untuk memotong bawang, memotong daging babi, saudara, atau memotong masak apa saudara sekalian, untuk buat masak. Tapi pisau itu akan menjadi berbahaya kalau digunakan untuk menodong, untuk menusuk, itu berbahaya. Demikian pula teknologi, saudara. Teknologi ini sekarang ini digunakan sangat positif buat belajar secara online. Sekarang kalau ada apa-apa, cari informasi, saudara bisa cek ke Mbah Google. Cari ke Mbah Google, langsung ketemu apapun semua. Yang positif maupun yang negatif. Jadi tantangan ini ada tantangan yang lain. Ada persoalan yang lain saudara sekalian. Saudara juga menghadapi tantangan, tapi firman Tuhan mengatakan, aku menyertai. Tuhan memberikan sebuah janji kepada kalian semuanya. Tuhan menyertai kalian. Ada tantangan yang berat, ada tantangan yang besar, ada persoalan yang berat, tapi Tuhan menyertai kalian. Tuhan menjaga kalian. Jadi itu janji Tuhan. Karena Tuhan katakan, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, aku tidak mau mengangkat engkau, tapi aku akan menjagai, melindungi, keep them engkau dari si jahat itu. Tetapi sekalian harus kita pahami juga bahwa kata melindungi di sini adalah sebuah pergumulan saudara secara pribadi, bukan secara otomatis Tuhan menjaga saudara mau bergerak sini Tuhan jagain,
saudara melakukan itu Tuhan jagain? Tidak demikian tentunya. Tuhan memberikan sebuah Roh Kudus mengingatkan apa yang harus kita lakukan. Nah, keputusan terakhir dari diri kita. Tapi hakikat yang pertama yang Tuhan katakan, dia berdoa supaya saudara tidak diangkat. Ada di dunia ini harus jadi berkat. Kalian harus jadi berkat. Waktu kalian di sekolahan, waktu kalian di rumah harus jadi berkat. Waktu kalian di sebuah komunitas harus jadi berkat. Itu sesuatu yang harus kalian kerjakan sebagai anak-anak remaja. Dan janji Tuhan dalam tantangan yang berat ini. Saudara, tantangan lebih berat daripada saya masih remaja. Ya, zaman saya remaja tentu tidak ada, saudara sekalian, namanya HP. HP itu awal-awal saya memiliki saja itu bukan ada HP, pager. Pager itu seperti buntut. Ya, dari kantor, Pak tolong doakan di sana Pak. Bunyi tit. Kirim SMS dulu, SMS center gitu. Setelah itu baru meningkat. Sekarang ini tantangan, tapi Tuhan tetap menjaga kalian. Tuhan melindungi. Saudara, penyertaan Tuhan itu penyertaan yang sempurna. Saya ingin menyampaikan satu kesaksian, saudara. Seorang tokoh yang bernama David Livingstone. Dia seorang penginjil, saudara sekalian. Dia berjuang di Afrika. Dia menghadapi sebuah tantangan, menghadapi sebuah persoalan yang sangat berat. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, saudara sekalian. Di tengah-tengah rimba raya, saudara, tahun 1813 dia lahir, saudara sekalian. Dia berjuang di sana. Dia melayani orang-orang yang terpinggirkan, istilahnya daerah brutal. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi seorang hamba Tuhan ini, saudara sekalian. Tokoh yang sangat luar biasa di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman. Ya tentu serangan dari orang, serangan dari binatang buas, serangan dengan sakit penyakit, saudara sekalian. Tetapi David Livingstone ini dia melayani di sana. Dia memenangkan orang-orang di Afrika. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan menyertai. Saudara, saya juga merasakan pengalaman bagaimana perlindungan Tuhan, saudara. Dulu saya sering ada tugas pelayanan ke Jakarta, saudara sekalian, melayani pekerjaan Tuhan di sana. Saya masih ingat waktu itu saya setelah pelayanan saya mampir ke sekolah saya. Tempat saya alma mater di Petamburan, saudara. Nah dari Petamburan waktu itu mau ke Gambir pulang naik kereta. Dari Petamburan waktu itu naik namanya bajai, saudara. Saudara, kalau saudara sekalian pada masa lalu ingat bajai ini, saudara. Waktu itu ada turunan, habis dari Petamburan lewat Tanah Abang, kemudian dari Tanah Abang itu menurun sebelum ke Gambir, saudara. Saya masih ingat waktu bajai itu jalan dengan kecepatan yang lumayan, saudara. Tiba-tiba saya dengar bunyi tek. Ternyata saudara sekalian itu rem dari bajai itu patah. Saudara, itu bajai itu dia menurun dengan cepat. Dan akhirnya supir bajai ini dia membelokkan bajai itu masuk ke sebuah pekarangan, saudara. Masuk ke sebuah pekarangan dan saya bersama supir bajai itu dia jatuh terpelosok, saudara sekalian. Tapi puji Tuhan saya mendapat perlindungan, penjagaan daripada Tuhan. Tidak mengalami apapun juga. Dan setelah itu saya bayar bajai itu, saya langsung pindah kendaraan lain menuju ke Gambir. Jadi saudara sekalian itu Tuhan memberikan sebuah perlindungan. Nah kemudian yang ketiga saudara sekalian, ada from the evil. Saudara, ada satu dilindungi dari hal apa? Dari tipu daya iblis. Saudara, Tuhan akan memberikan penjagaan perlindungan dari pertama, dari tipu daya iblis. Ada sesuatu hal yang akan dikerjakan oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan kita. Tuhan akan memberikan perlindungan dengan apa? Dengan ada Roh Kudusnya. Hati yang jahat ini hati-hati dulu. Dari sesuatu yang evil itu jahat, tipu daya iblis, hati yang jahat kita ingatkan juga. Juga termasuk kemalasan. Itu Tuhan mengingatkan dalam Roh Kudusnya memberikan kepada kita semuanya, saudara sekalian. Orang ini dalam masa sekarang ini kalian harus mikir ada satu kerja keras lawan kerja cerdas. Dan kadangkala saudara orang bisa kerja keras tapi nggak cerdas. Sekarang ini kalian anak-anak milenial ini, anak remaja harus kerja keras dan kerja cerdas. Paulus memberikan satu pernyataan yang sangat menarik buat kita semuanya, saudara. Dia memberikan sebuah rahasia buat kita, bagaimana rahasia kerja cerdas itu. Kerja cerdas, kerja yang sangat luar biasa. Dia katakan demikian, sebab aku ini
tidak berlari tanpa tujuan, dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya kerjanya kerja strategis. Ya, kalian harus memikirkan secara strategis. Kerja keras berbeda dengan plus kerja cerdas. Ya, jadi kalian anak remaja ini sekarang persaingan sangat berat. Kalian tidak cukup hanya bisa belajar ilmu tertentu, tapi harus ada ditambahkan, ada added value yang harus kalian miliki. Coba saudara perhatikan sekarang penyanyi-penyanyi, kalau saudara lihat presenter-presenter di televisi swasta itu, dia multi talent, semua dikembangkan. Dia bisa main musik, bisa bernyanyi, berbagai faktor, itu kerja cerdas. Ada added value yang ditambahkan. Saudara, saya mengutip satu pernyataan demikian. Pernyataan, kedewasaan dan kecerdasan holistik. Orang itu tidak cukup dia IQ-nya hebat, tapi harus ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan intelektual. Itu cara meraih sukses. Jadi IQ memang perlu juga saudara, tapi juga harus emosional yang dijaga. Jangan mudah marah, mudah tersinggung, mudah patah semangat. Orang cerdas bisa dikalahkan sama orang yang sabar. Jadi cerdas boleh, tapi juga emosional harus jaga. Tapi kita juga perlu juga penambahan kecerdasan secara spiritual. Perlu agama. Jadi saudara sekalian, anak-anak remaja, sekarang ini kalian diperlengkapi dengan sesuatu yang sangat positif. Ada satu keilmuan, ya kalian pergi ke gereja dengan firman Tuhan itu dilengkapi secara kecerdasan, secara spiritual. Berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Kemudian secara emosional, gereja mengajar, ya kalian mendapat program-program pendidikan supaya bisa mengatasi diri ini. Sesuatu yang kita kerjakan dalam diri kita tidak mudah tersinggung. Tidak mudah patah semangat, harus kerja keras. Dan tentu kita harus terus belajar. Nah itu kedewasaan secara spiritual dalam diri kita semuanya. Harus ditingkatkan. Hari ini kalian mendengarkan program khotbah secara online di rumah saudara masing-masing. Ini sedang mempertajam kecerdasan secara spiritual. Saudara dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca buku-buku rohani, saudara itu kecerdasan spiritual yang sedang kalian bangun. Mencari pertolongan Tuhan. Ya, kalian memang boleh IQ-nya tinggi hebat, boleh punya uang, saudara. Tapi kalau tidak dekat dengan Tuhan, ada dalam hati kita ini ada satu lubang yang kurang kalau tidak dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saya simpulkan saudara sekalian dalam khotbah saya dengan satu penutup. Tetapi dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 17. Jadi hal yang kita lakukan di dunia ini dikatakan Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kesimpulan saya adalah satu pertama, menghadapi dunia ini kalian harus punya hikmat. Hikmat didapat dengan berdoa, membaca firman Tuhan, kecerdasan spiritual. Kemudian yang kedua kita ingatkan bahwa Tuhan menyertai kita. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, katakan, aku menyertai kamu kalian sekalian anak-anak remaja yang sedang mendengar program khotbah di rumah saudara masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ingat, tantangan berat, persoalan berat, tapi Tuhan menyertai kalian sampai akhir zaman. Ya, akhirnya Tuhan menolong, memberkati kalian semuanya, menjadi anak-anak generasi penerus dari gereja Tuhan di tempat ini, menjadi generasi penerus daripada kota ini, menjadi generasi penerus daripada bangsa ini. Melalui kehidupan kalian anak-anak remaja yang mengembangkan kecerdasan secara IQ, secara emosional, secara spiritual, dengan mendapat hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan menyertai, maka kalian akan mendapat keberhasilan. Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Saudara sekalian, ada anak remaja yang sedang berada di rumah masing-masing, kita akan mengikuti melaksanakan sakramen perjamuan kudus, di mana sakramen perjamuan kudus akan dipimpin oleh gembala jemaat kita, Ibu Pendeta Ana Melon. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan telah disampaikan di rumah mereka masing-masing yang sedang mendengar program khotbah pada hari ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus berikan kekuatan kepada anak-anak remaja milenial ini. Mereka tidak diangkat dari dunia, tapi mereka berada di dunia. Tuhan tolong supaya mereka boleh mengembangkan kecerdasan secara holistik. Dan kami percaya Tuhan menyertai mereka semuanya. Karena ada hikmat dari antara mereka semuanya. Tuhan berkati kami semuanya. Dan berkati juga gembala jemaat kami
Ibu Pendeta Ana Melol yang akan melayani perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam perjamuan kudus yang utama bukan roti dan anggur. Tetapi kita mengingat kembali akan karya keselamatan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita di atas kayu salib. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kata Paulus, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang kita ucapkan dengan iman kita. Saya percaya inilah tubuh Yesus. Saya percaya inilah tubuh Yesus Yang dihancurkan karena dosa-dosa saya. yang dihancurkan karena dosa-dosa saya. Saya percaya karena bilur-bilur Yesus. Saya percaya karena bilur-bilur Yesus Segala penyakit saya telah disembuhkan. segala penyakit saya telah disembuhkan. Apakah saudara percaya kalau ini adalah tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan, saudaraku. Amin. Amin. Kita mengangkat cawan anggur yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di dalam surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Inilah jemaat-Mu yang Kau Tuhan kasihi. Sembuhkan mereka yang sakit. Amin. Kuatkanlah yang lemah. Berilah jalan keluar Tuhan bagi yang sedang bersusah payah. Dan berilah keberhasilan dalam usaha bisnis mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang mempersatukan kami, yang mempertemukan kami di ibadah online RBI pada tanggal 7 Juni 2020. Kami berterima kasih karena kesempatan ini kami masih diberikan nafas kehidupan yang sempurna, kami sehat, kami masih dibentengi, kami masih dilindungi oleh Engkau. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Anan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati pelayanannya, berkati keluarga, anak istrinya, semuanya Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan dalam pelayanannya, semuanya membawa damai sejahtera, membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba-Mu berdoa buat anak-anak RBI dimanapun mereka berada, ada kasih karunia, kesempatan baru bagi mereka, sehingga mereka dapat menangkap seluruh pesan firman-Mu pada hari ini. Kami semua anak-anak RBI dibawa masuk dalam rencana-Mu yang mulia. Dan kami berdoa juga buat bangsa Indonesia dan kota Cirebon khususnya, yang kota kami di mana kami tinggal. Kami percaya damai sejahtera, kesembuhan yang dari Engkau turun atas kota Cirebon, sehingga kota Cirebon dalam lindungan-Mu, dalam
benteng yang dari Engkau. Kami semua menangkap Tuhan Yesus, semua kesehatan yang dari Engkau, penyertaan yang dari Engkau turun atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat gereja ini, GBI Kalvari, senantiasa menjadi berkat. Ada makanan di rumahmu, di tempat ini Tuhan, itu ada berkat yang baru, ada kesempatan yang baru Tuhan Yesus. Setiap jemaat RBI, jemaat GBI Kalvari juga diberikan kesempatan, diberikan kesehatan yang dari Engkau yang sempurna. Juga buat Ibu Gembala jemaat kami, Ibu Pendeta Ana Sumarda Mailaol, kiranya berkati dalam masa tuanya, dalam kesehariannya Tuhan Yesus, dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya seluruh hamba Tuhan dan staf pengembalaan di tempat ini GBI Kalvari senantiasa dilindungi juga dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Saya percaya anak-anak RBI dimanapun mereka berada senantiasa mendukung orang tua mereka masing-masing. Kami berdoa buat orang tua anak-anak RBI, kiranya berkat-Mu turun atas orang tua kami. Dan kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Dan hari ini kami menerima kesembuhan, kekuatan, penyertaan yang dari Engkau. Mari anak-anak Tuhan, mari anak-anak RBI dimanapun kalian berada, kalian bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan saat hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Buka hatimu pada hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah tubuh jasmanimu, diberkatilah rohanimu, diberkatilah segala cita-citamu, diberkatilah kreativitasmu, diberkatilah perkuliahanmu dan studimu. Tuhan menjadikan engkau berhasil, Tuhan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Kelimpahan, kesuksesan, kejayaan terjadi bagi setiap kami. Kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, penyertaan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Raja. Pujian, hormat, keagungan kekal selamanya. Amin. Happy Sunday dan Tuhan Yesus berkati. Go for Jesus. Happy Sunday semuanya. Shalom RWI, apa kabar nih semuanya? Kayaknya udah lama banget ya kita nggak kumpul-kumpul, kita nggak ketemu di ibadah RBI Kalvari. Nah kali ini aku mau ngasih tahu kalian cara mengembalikan persembahan ke RBI Kalvari lewat QR Code. Pertama kita pilih dulu kita mau bayar lewat aplikasi apa. Di sini aku akan nyontohin lewat Shopee. Kita buka dulu Shopee Pay-nya. Kalau udah gitu kita masukin PIN-nya, kita pilih juga option QR Code. Nah setelah itu kita scan QR Code yang udah di-share di line grup RBI. Secepat itu loh. Nah kalau udah gini tinggal kita masukin aja nominalnya berapa. Setelah itu kita pilih bayar sekarang. Dan kita kembali masukkan Shopee Pay PIN kita. Udah deh. Selesai kan? Gampang banget nih cara ngembaliin persembahan. Stay healthy semuanya.